Baik saudara-saudara, kita dalam pembahasan kitab Matius, dan minggu lalu kita sudah sampai pada Matius pasal 9, 8 dan 9, betul ya saudara? Nah, kalau saudara perhatikan pada pasal 8, 9 dan 10 itu ada berbicara tentang harga mengikut Sang Raja Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan hari ini saya mau menggabungkan ketiganya tentang harga mengikut Sang Raja dari pasal 8, pasal 9, dan pasal 10, saudara-saudara. Sebetulnya ada satu lagi bagian dalam kitab Matius yang berbicara tentang harga mengikut Sang Raja, yaitu pada pasal 16. Tapi itu kita tidak akan gabungkan pada hari ini. Nanti ada pembahasan sendiri di situ, karena pasalnya agak kejauhan dan ada hal yang harus disoroti secara berbeda di sana. Jadi pasal 8, pasal 9, 10 hari ini kita bahas mengenai harga mengikut Sang Raja. Tapi teks dasarnya saya mau ambil dari pasal 10, nanti pasal 8 dan pasal 9 kita akan ambil sebagai contoh kasusnya. Ayo kita lihat Matius pasal 10 ayat 35 sampai 39. Matius pasal 10 ayat 35 sampai 39. Sudah ada di sana semua? Yuk baca sama-sama. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Jadi ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Sang Raja. Saudara-saudara, untuk menjadi orang Kristen diselamatkan itu gratis. Tidak bayar apapun juga, karena Tuhan sudah membayarnya. Tapi perihal mengikut Sang Raja, mengikut Kristus, itu adalah hal yang berbeda, saudara-saudara. Ada harga yang harus dibayar, dan terus terang harganya sangat tinggi. Karena kita mengikuti Sang Raja di atas segala raja, saudara-saudara. Bahkan kalau boleh saya bilang, harganya adalah seluruh hidup kita. Bahkan untuk mengikuti Sang Raja kita harus rela melepaskan semuanya. Itulah harganya. Seperti Rasul Paulus berkata, demi mendapatkan Kristus, aku telah melepaskan semuanya. Jadi kalau kita belum bisa mengatakan, demi Tuhan, aku rela melepaskan semuanya, mungkin kita belum termasuk pengikut daripada Sang Raja. Nah, hari ini ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada saudara untuk kita persekutukan bersama-sama tentang harga mengikuti Sang Raja. Yang pertama, kita harus rela melepaskan keluarga demi mengikut Sang Raja. Rela melepaskan apa? Keluarga demi mengikut Sang Raja. Jadi supaya saudara jelas, kita ulangi sekali lagi. Rela melepaskan keluarga demi mengikut Sang Raja. Matius pasal 10 ayat 35 sampai 37, ini ayat yang sangat jelas Tuhan Yesus berbicara, tetapi ayat ini juga sering kali dihindari oleh orang Kristen karena ini cukup berat, saudara-saudara. Ayat 35 berkata, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Haleluya. Anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Kenapa menantu perempuan harus dipisahkan dari ibu mertuanya? Karena mereka sering ribut. Sering tidak cocok, saudara-saudara. Bukan karena itu.
Tuhan dengan jelas berkata, aku datang, bahkan di ayat sebelumnya, ayat 34, jangan dikira aku datang untuk membawa damai. Tidak, aku datang untuk membawa pedang. Ayat 35, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Singkat kata, aku datang untuk memisahkan keluarga. Betul ya saudara? Ini kira-kira Tuhan ngomong kayak gini serius atau main-main? Ini real atau lambang? Nyata? Bukan lambang? Oke. Ayat 36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah loh. Ditambah lagi ayat 37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang di sini yang mengasihi orang tuanya? Mengasihi orang tua. Mengasihi orang tua semua ya. Tapi Tuhan berkata, kalau saudara mengasihi orang tuamu lebih daripada mengasihi Tuhan, engkau tidak layak bagi Tuhan. Bisa saya dengar amin enggak itu? Aminnya. Kasihan sekali aminnya seperti gitu. Sulit sekali aminnya. Amin sedang mengalami kesulitan hari ini. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya? Oh, haleluya. Tapi catatan Tuhan adalah, kalau saudara mengasihi anak saudara lebih daripada mengasihi Tuhan, saudara tidak layak bagi Tuhan. Bisa saya dengar amin lagi nggak itu? Tolong perdengarkan amin yang kasihan tadi. Ini sesuatu yang sulit, tapi itulah harga untuk mengikut Tuhan. Dan seringkali ketika kita membaca ayat-ayat ini, Pak, maksudnya apa kan gitu ya saudara pertanyaannya. Contoh realnya apa? Oke, contoh realnya ada di dalam Matius pasal 8 ayat 21 sampai 22. Ini contoh real mungkin yang cukup ekstrim saudara-saudara. Matius 8 ayat 21 sampai 22. Saudara masih nyaman di situ? Oke, belum terganggu kan? Matius 8 ayat 21 sampai 22 sudah di situ semua? Kita baca sama-sama. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Artinya ini diizinkan atau tidak nih menguburkan ayahnya dulu? Cuma satu orang yang berani jawab. Menguburkan ayahku bisa dua pengertian ya saudara. Pertama, mungkin ayahnya baru meninggal, jadi perlu dikubur, jadi dia perlu pulang dulu untuk menguburkan ayahnya. Pengertian kedua, karena tidak dijelaskan di sini, pengertian kedua bisa saja ayahnya belum meninggal tapi sudah cukup tua. Istilahnya sudah tinggal tunggu harinya gitu saudara. Jadi dia perlu tungguin ayahnya sampai ayahnya mati, lalu dia menguburkannya, baru dia mengikut Yesus. Tapi Tuhan berkata, biarkan orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Tapi kamu ikutlah aku. Berarti kamunya bukan orang mati ya saudara ya. Biarkan orang-orang mati menguburkan orang-orang mati, tapi kamu yang hidup, ikutlah aku. Kira-kira seperti itu. Nah, maksudnya apa? Orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Orang-orang mati yang pertama adalah orang-orang yang mati secara rohani. Dan orang-orang mati yang dikuburkan adalah orang-orang yang mati secara fisik. Jadi maksud Tuhan adalah mengatakan, biarkan orang-orang yang mati secara rohani menguburkan orang-orang yang mati secara fisik. Tapi kamu yang hidup secara rohani, bukan tugasmu menguburkan orang mati.
Karena tugas kita yang sudah dihidupkan rohnya adalah menghidupkan orang mati, bukan menguburkan orang mati. Saudara ngerti nggak maksudnya, saudara? Tugas saudara adalah menghidupkan orang-orang yang mati secara rohani. Dan orang-orang yang mati secara rohani, tugasnya adalah menguburkan orang-orang yang mati secara fisik. Makanya Tuhan bilang, biarkanlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka, dan kamu ikutlah aku. Ini contoh yang cukup ekstrim, saudara. Karena apalagi di timur, perihal menguburkan orang tua, menguburkan ayah, ini perihal sakral, saudara-saudara. Ini perihal yang, waduh. Karena kita semua orang timur punya kebudayaan, punya konsep, punya opini bahwa kalau orang tua mati itu perlu diurus. Orang tua hidup bisa nggak diurus, tapi kalau orang tua mati harus diurus. Itulah masalahnya, saudara. Makanya kalau orang tua mati, kita rela keluar berapapun juga demi mengubur orang tua kita. Tapi kalau orang tua hidup, belum tentu kita rela keluar berapapun juga demi mengurus dia. Selamat siang. Ini adat ketimuran, saudara-saudara. Tetapi untuk mengikut Tuhan, semua harus dilepaskan. Mau adat, mau budaya, mau keluarga, orang tua yang kita kasihi, anak yang kita kasihi. Tuhan tidak memasukkan istri, saya tidak tahu kenapa, tapi saya rasa kita boleh memasukkannya, termasuk istri juga. Kalau kita mengasihi keluarga kita lebih daripada mengasihi Tuhan, kita tidak layak bagi Tuhan. Apakah kita mau menjadi orang-orang yang layak bagi Tuhan? Saya ulangi, apakah kita mau jadi orang-orang yang layak bagi Tuhan? Harganya sangat mahal. Pertama-tama, kita harus rela melepaskan keluarga kita. Kebanyakan kita mungkin tidak menghadapi kasus seperti ini. Tapi di bagian-bagian negara tertentu ada orang-orang Kristen yang menghadapi kasus seperti ini. Di mana ketika dia bertobat, dia harus berhadapan dengan orang tuanya. Dia harus berhadapan dengan saudara-saudaranya. Seisi rumahnya menjadi musuhnya. Dia dikucilkan dalam keluarganya. Dan pada satu titik tertentu, dia harus rela meninggalkan keluarganya. Baca Alkitabmu dengan baik-baik. Semua orang yang mengikuti Kristus harus rela meninggalkan keluarganya, bahkan pekerjaannya. Pada waktu Tuhan ketemu dengan Simon Petrus, dia berkata, ikutlah aku. Lalu Simon Petrus meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, dan mengikut Tuhan. Jadi apapun yang engkau pegang, apapun yang engkau kasihi, ketika berhadapan dengan Tuhan, engkau mau mengikut Tuhan, engkau harus rela meninggalkan semua yang engkau kasihi, termasuk orang tuamu, termasuk anak-anakmu, termasuk istrimu. Itulah harga mengikut Tuhan. Kita harus rela melepaskan keluarga kita. Termasuk ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan. Kita harus rela melepaskan semuanya kalau Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan. Kita harus rela melepaskan keluarga kita, kita harus rela melepaskan pekerjaan kita, saudara-saudara. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau membayar harga itu untuk mengikuti Tuhan? Maafkan saya di hari yang berbahagia ini khotbahnya agak kurang enak, saudara. Tapi apa boleh buat, ini harus tetap disampaikan. Saudara harus siap untuk mengikut Tuhan dan harus siap membayar harganya. Boleh saya bicara lebih jujur, saudara-saudara? Dari waktu ke waktu, sudah sejak lama saya merenungkan ini. Karena
Dari dulu kita diajar, orang yang melayani Tuhan khususnya harus harmonis dengan keluarganya. Tapi ketika saya membaca Alkitab, saya membaca hal yang berbeda, saudara-saudara. Bahkan kita harus rela melepaskan keluarga kita demi mengikut Tuhan. Nah, standar ini sudah hilang dari gereja. Standar untuk mengikuti Tuhan dan membayar harganya berapapun juga. Standar ini sudah hilang dari gereja. Mengapa? Karena banyak orang memanggil orang-orang untuk mengikuti Tuhan dengan cara yang sangat mudah dan murah. Ayo datang ke gereja, kamu akan disembuhkan. Ayo datang ke gereja, kamu akan ditolong oleh Tuhan. Ayo datang ke gereja, apalagi kamu akan diberkati Tuhan. Kamu akan jadi orang sukses, kamu akan jadi orang kaya. Hutangmu akan lunas semuanya. Sakitmu akan sembuh semuanya. Sehingga semua orang yang mengikuti Tuhan menganggap mengikut Tuhan adalah hal yang mudah dan murah. Untuk diselamatkan memang mudah dan murah, bahkan gratis. Tapi kalau saudara bicara tentang mengikut Tuhan, ini bicara tentang harga yang sangat-sangat mahal. Dan pertanyaannya adalah, apakah saudara siap membayar harganya untuk menjadi pengikut Tuhan? Ingat, kita sedang mempelajari kitab Matius, dan kitab Matius mewahyukan Tuhan sebagai Raja. Dan ini bicara tentang kita mengikut Sang Raja. Semua orang mau mengikuti Sang Raja, karena Sang Raja pasti punya daya pikat. Bisakah saudara bayangkan, Petrus lagi kerja, lagi menjala ikan, lalu dipanggil oleh Tuhan, Simon, ikut aku. Dia segera mengikut Tuhan, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya. Kita tahu Petrus punya istri. Betul? Punya mertua. Tapi kita nggak tahu dia punya anak atau nggak diceritakan. Atau saya belum baca. Ada yang pernah baca Petrus punya anak atau tidak? Belum ya. Dia tinggalkan semuanya dan mengikut Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus punya daya pikat yang luar biasa. Kan Petrus belum terlalu mengenal Tuhan. Tapi ketika dipanggil Tuhan, dia langsung mengikut Tuhan. Yohanes dan Yakobus sedang menambal jala. Tuhan datang kepada mereka dan berkata, ikut aku. Mereka meninggalkan jalannya, pekerjaannya, dan mereka meninggalkan keluarganya dan mengikut Tuhan. Artinya Tuhan punya daya pikat. Kenapa Petrus rela meninggalkan pekerjaannya, rela meninggalkan keluarganya? Kenapa Paulus rela melepaskan semuanya demi mengikut Tuhan? Karena Tuhan punya daya pikat yang luar biasa. Kalau saudara mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh, engkau akan tahu dia punya daya pikat yang luar biasa. Itu sebabnya kita rela mengikut Tuhan berapapun harganya. Amin, saudara. Harga yang pertama untuk mengikut Tuhan adalah kita harus rela melepaskan keluarga kita. Oke, yang kedua. Nanti kita bisa bicarakan dalam persekutuan selanjutnya kalau ada yang kurang. Yang kedua, kita harus rela menanggung penderitaan demi melakukan kehendak Sang Raja. Rela menanggung penderitaan demi melakukan kehendak Sang Raja. Pasal 10 ayat 38 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara-saudara, memikul salib bicara tentang menanggung penderitaan karena melakukan kehendak Allah. Kalau penderitaan yang saudara tanggung adalah karena kesalahan saudara sendiri, itu bukan salib. Tapi kalau penderitaan yang saudara tanggung adalah karena melakukan kehendak Allah, itulah salib. Saudara sedang memikul salib, kalau saudara menghadapi penderitaan, menanggung penderitaan karena melakukan kehendak Allah. Contoh kasusnya mari kita baca Matius 8 ayat 19 sampai ayat yang ke-20.
Matius 8 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Luar biasa. Ini kalau zaman sekarang, saudara, ada ahli Taurat yang datang kepada seorang pendeta dan berkata, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Oh, itu pendeta akan senang. Pendeta itu mungkin akan melompat bersorak-sorai dan berkata, "Yes, yes, yes," 3 kali. Karena dia pria sejati. Tapi perhatikan jawab Yesus dalam ayat 20. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Perhatikan jawaban Yesus. Berbeda dengan kasus sebelumnya, saudara-saudara. Tadi seorang murid datang kepada Tuhan dan berkata, "Izinkan aku menguburkan ayahku." Lalu Tuhan bilang, "Biarkan orang mati menguburkan orang mati, tapi kamu ikutlah aku." Dia disuruh mengikut Tuhan. Tapi ini ahli Taurat datang kepada Tuhan dan berkata, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ini kan komitmen yang luar biasa, saudara. Tapi dari jawaban Yesus kita melihat Yesus menolak ini. Ya kan, saudara? Tuhan nggak bilang, "Oke, ikut aku." Tapi dia berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata, "Kamu serius mau ikut aku? Sudah pikir matang-matang belum? Sudah perhitungkan harganya belum? Aku nggak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalaku loh. Aku nggak mempunyai tempat tinggal yang menetap. Serigala saja punya liang. Burung aja punya sarang, tapi aku nggak punya. Kamu siap menderita ketika mengikut aku?" Ahli Taurat adalah orang-orang terpandang, ahli agama, pemimpin agama, dan mungkin mereka biasa hidup nikmat, biasa hidup di atas kasur yang empuk, dengan bantal yang empuk, dan mereka bisa meletakkan kepalanya di tempat tinggal yang tetap. Tuhan berkata, "Kamu biasa hidup nyaman, kamu biasa tidur di tempat yang enak. Kalau kamu ikut aku nggak punya tempat tinggal yang tetap. Bahkan nggak ada jaminan kalau aku bisa ada tempat untuk meletakkan kepalaku. Serigala boleh punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kamu sudah hitung-hitung harganya. Dan Alkitab tidak mencatat apa keputusan sang ahli Taurat itu. Tapi kita semua bisa menebak ahli Taurat ini pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Karena tidak rela membayar harganya. Kalau saudara mau menjadi pengikut Tuhan, saudara harus rela menanggung penderitaan demi melakukan kehendak Allah, kehendak Sang Raja. Ini bukan penderitaan karena kesalahan saudara sendiri. Ini adalah penderitaan karena melakukan kehendak Sang Raja. Dan asal saudara tahu, ketika kita mau melakukan kehendak Allah, selalu ada resiko penderitaan yang harus kita tanggung. Saya serius. Saudara menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, tapi latar belakang keluarga saudara dari agama yang berbeda. Ya, apakah saudara menderita? Menderita. Saudara kan setelah lahir baru, saudara mau berdoa kan? Saudara mau baca Alkitab kan? Tapi nggak boleh ada Alkitab di rumah saudara. Apakah saudara menderita? Apalagi kalau sampai satu titik, saudara harus mengambil keputusan untuk meninggalkan keluarga saudara. Apakah itu sebuah penderitaan? Melakukan kehendak Allah selalu punya resiko menderita. Kalau saudara bertanya kepada saya, "Pak, saya sudah lama jadi orang Kristen, tapi kok nggak pernah menderita?" Mungkin karena engkau tidak pernah melakukan kehendak Allah. Tapi setiap orang yang mau melakukan kehendak Allah selalu menghadapi resiko menderita.
Istri menghargai dan tunduk pada suami. Kalau suaminya nggak mengasihi dia, apakah itu penderitaan? Apakah itu penderitaan? Iya, tapi apakah saudara harus tetap melakukan kehendak Allah? Ya. Artinya saudara memikul salib. Engkau rela menderita demi melakukan kehendak Allah. Sama suami. Kalau istrimu tidak menghormatimu, tidak mau tunduk kepadamu, apakah saudara tetap harus mengasihi dia? Kenapa? Karena kehendak Allah adalah seperti itu. Tapi apakah ketika saudara melakukan kehendak Allah, saudara menderita? Iya. Apakah itu penderitaan? Iya. Anak-anak harus menghormati orang tuanya. Tapi orang tuamu nggak benar hidupnya. Tiap hari mabok-mabokan. Mabok darat, mabok laut, pokoknya mabok semua dia ambil. Semua mabok dia lakukan, saudara-saudara. Tiap hari minum minuman keras, mabok pulang, mabok marah-marah dan sebagainya. Apakah saudara harus tetap menghormati dia? Iya. Karena itulah kehendak Allah yang tertulis dalam Alkitab. Tapi ketika saudara menghormati dia, saudara melakukan kehendak Allah, apakah saudara menderita? Iya. Dan ketika kita melakukan kehendak Allah, memang ada resiko penderitaan. Hampir selalu ada resiko penderitaan. Kalau saudara berkata, Pak, saya tidak mau menghormati orang tua saya karena orang tua saya enggak beres. Orang tua saya enggak benar. Berarti saudara tidak memikul salibmu. Saudara tidak rela menderita demi melakukan kehendak Allah. Bagi saudara, daripada aku menderita, lebih baik aku korbankan kehendak Allah. Lebih baik aku tidak melakukan kehendak Allah, tapi aku menghindari penderitaan. Setiap orang yang mau hidup melakukan kehendak Allah, selalu ada resiko penderitaan. Setuju saudara? Saya dipanggil oleh Tuhan, harus meninggalkan pekerjaan. Apakah itu menderita? Lumayan. Kita full time, disuruh mengembalakan gereja kecil yang kasnya sedikit. Apakah itu penderitaan? Iya. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita rela menderita demi melakukan kehendak Allah? Kalau saudara rela menderita demi melakukan kehendak Allah, artinya saudara sedang memikul salib. Tapi kalau saudara menderita karena kebodohanmu sendiri, karena kesalahanmu sendiri, itu bukan salib. Jangan cerita sama orang-orang lalu bersaksi di gereja, oh saudara-saudara, saya banyak salib yang saya pikul. Lah salib siapa aja? Tiap hari ada banyak salib yang saya pikul. Nah kalau semua karena kebodohanmu, karena kesalahanmu, jangan bilang itu salib. Tapi kalau sudah mau melakukan kehendak Allah dan engkau menderita, itulah salib. Itu namanya memikul salib, saudara-saudara. Kepada muridnya dia berkata, ikutlah aku. Tapi kepada ahli Taurat dia berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Apakah engkau siap untuk mengikut aku? Ketika saudara mengikut Tuhan, bisa saja nggak ada jaminan saudara akan punya rumah. Nggak ada jaminan saudara akan punya gaji tetap kalau saudara mau full time misalnya. Nggak ada jaminan saudara punya gaji yang bisa mencukupi semua kebutuhanmu. Nggak ada jaminan. Tapi itu bagian dari mengikuti Tuhan. Bagian dari memikul salib. Dan asal saudara tahu, ada banyak orang Kristen yang hari-hari ini bukan mau memikul salib, tapi mau menghindari salib. Selalu mau menghindari salib. Jarang ada orang Kristen yang rela menderita demi melakukan kehendak Allah. Lebih banyak orang Kristen yang rela tidak melakukan kehendak Allah demi tidak menderita. Tapi saya percaya Tuhan sedang membangkitkan orang-orang di tempat ini yang mau memikul salibnya. Rela menderita demi melakukan kehendak Allah. Kita harus melakukan kehendak Allah, apapun penderitaan yang harus kita tanggung. Amin. Terus bertahan menanggung penderitaan demi kita bisa terus melakukan kehendak Allah.
Kadang-kadang kita menjerit kepada Tuhan, Tuhan kapan berakhir penderitaan ini? Kalau memang belum berakhir, kita tetap menanggungnya, kita tetap memikul salib untuk melakukan kehendak Allah. Amin, saudara-saudara. Yang ketiga, kita harus rela kehilangan hayat jiwa karena Sang Raja. Yang pertama tadi, kita harus rela melepas keluarga. Yang kedua, kita harus rela menanggung penderitaan demi melakukan kehendak Allah. Dan yang ketiga, sekarang kita harus rela kehilangan hayat jiwa karena Sang Raja. Pasal 10 ayat 39 berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kata nyawa di situ berasal dari kata Yunani suke. Suke itu adalah hayat jiwa, kehidupan jiwa. Dalam bahasa Yunani, suke adalah hayat jiwa, bios adalah hayat tubuh, fisik ini. Dan hayat ilahi diterjemahkan dengan zoe dalam bahasa Yunaninya. Nah, ini memakai kata suke, nyawa diterjemahkan nyawa dalam bahasa Indonesia, tapi pengertiannya adalah hayat jiwa. Jadi artinya, kalau mau diterjemahkan seperti ini, barang siapa mempertahankan hayat jiwanya, dia akan kehilangan hayat jiwanya, dan barang siapa kehilangan hayat jiwanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya saudara, coba kita baca kisah tentang Matius pemungut cukai yang dipanggil oleh Tuhan. Ini bisa menjadi contoh kasus yang baik mungkin. Matius 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Semua saudara di situ? Ayo kita baca. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Bayangkan saudara, ini Matius ini pemungut cukai. Kalau sekarang ini pejabat pajak. Ya, kalau saya pakai istilah pejabat pajak, ini pasti lebih relevan buat saudara. Langsung dalam pikiran saudara ingat si anu gitu ya saudara. Semuanya yang sedang ditangani oleh KPK lah gitu kira-kira saudara. Jadi pejabat pajak terkenal sebagai orang berdosa, yang suka korupsi, yang suka memeras. Dari sejak zaman dulu. Nah ini pegawai pajak saudara, pejabat pajak. Tapi ketika Tuhan datang melihat dia dan berkata, ikutlah aku. Ayat selanjutnya berkata, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Bagaimana mungkin seorang berdosa dipanggil Tuhan langsung berdiri dan mengikut dia? Karena Tuhan kita punya daya tarik. Bagi saudara yang belum pernah tahu bahwa Tuhan itu sangat memikat sehingga banyak orang yang jatuh cinta kepadanya, saudara harus tahu itu bahwa dia punya daya tarik yang sangat kuat. Bahkan seorang pejabat pajak langsung berdiri dan mengikut dia ketika dipanggil oleh Tuhan. Ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Jadi Tuhan makan bersama Matius, lalu datang teman-temannya Matius, namanya juga pejabat pajak, maka yang datang pejabat pajak yang lainnya, teman-temannya, namanya juga orang berdosa, maka teman-temannya adalah orang-orang berdosa, datang, kumpul, Tuhan makan bersama dengan mereka. Ayat 11, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Bisakah saudara bayangkan, seorang pemungut cukai, ini pasti orang kaya saudara. Ya, minimal punya Rubicon lah. Kira-kira gitu. Pasti orang kaya. Tapi seluruh rakyat benci sama dia karena ini tukang peras rakyat. Dia orang kaya, hidup nyaman, hidup enak, dan biasa bergaul dengan orang berdosa. Saya nggak tahu kelakuannya kayak apa, tapi dia dikenal sebagai orang berdosa. Tapi sekarang jadi pengikut Tuhan. Kira-kira sudah bisa bayangkan nggak kehidupan Matius kayak gitu? Artinya, dia nggak bisa lagi bergaul dengan orang-orang berdosa. Betul nggak saudara? Dia mana enak bergaul dengan orang-orang berdosa lagi. Lalu apa nanti kata teman-temannya?
Belum orang berdosa, baru dia makan sama Tuhan Yesus. Ini orang Farisi sudah nanyain, kenapa Tuhan makan sama-sama orang berdosa? Jadi serangan akan datang dari orang berdosa, serangan akan datang dari orang Farisi, ahli Taurat, para ahli agama, para pemimpin agama. Jadi kehidupan Matius benar-benar akan sangat-sangat berbeda. Bahkan mungkin dia harus merelakan hartanya untuk pekerjaan Tuhan, atau untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Dulu dia kerjaannya mengambil harta orang, sekarang dia harus menyerahkan harta untuk orang lain. Dua hal yang sangat berbeda dan terbalik, bertolak belakang sama sekali. Bisa saudara bayangkan itu? Dan saya bayangkan Matius benar-benar harus kehilangan hayat jiwanya, baru dia benar-benar bisa mengikut Tuhan. Dan singkat cerita, Matius berhasil untuk tidak mempertahankan hayat jiwanya, sehingga dia bisa terus mengikut Tuhan, dan akhirnya menjadi rasul. Rasul Matius, 12 rasul. Dan Matius pemungut cukai yang menjadi rasul inilah yang menulis kitab Matius yang sekarang kita baca. Bagaimana seseorang bisa berubah 180 derajat seperti itu? Dia harus rela kehilangan hayat jiwanya. Dia nggak boleh mempertahankan hayat jiwanya. Saya beritahu semua saudara, kebanyakan orang Kristen yang hidupnya tidak berubah, dan tidak berubah adalah orang-orang yang mempertahankan hayat jiwanya. Semua orang yang tidak mempertahankan hayat jiwanya akan mengalami perubahan. Seperti Matius pemungut cukai menjadi rasul. Yang tadinya dikenal sebagai orang berdosa, dikenal sebagai rasul. Dan penulis kitab Matius, saudara-saudara. Ketika kita mengikut Tuhan, kita harus pastikan kita harus tidak mempertahankan hayat jiwa kita. Kita harus rela kehilangan hayat jiwa kita, bukan mempertahankannya, apalagi memperbaikinya. Ya, ini masalah, saudara. Sebelum jadi orang Kristen, hayat alamiah kita, hayat jiwa kita suka melakukan kejahatan kayak Matius. Dan setelah kita jadi orang Kristen, ini masalahnya, kita memperbaiki hayat jiwa kita supaya kelakuan kita jadi lebih baik. Ini masalah. Tapi Tuhan berkata, engkau harus kehilangan hayat jiwamu. Tidak boleh mempertahankan hayat jiwamu. Siapa mempertahankan hayat jiwanya, justru akan kehilangan hayat jiwanya. Jadi semua kita, kalau mau jadi pengikut Tuhan, ingat baik-baik, tidak boleh mempertahankan hayat jiwa kita, apalagi memperbaikinya. Harusnya kita lepas, kita kehilangan, bukan diperbaiki hayat jiwa itu. Paham, saudara? Permasalahannya adalah rata-rata gereja sekarang berusaha memperbaiki hayat jiwa manusia. Semua agama, dan sayangnya gereja juga sama, berusaha memperbaiki hayat jiwa manusia. Mereka sudah jadi pengikut Kristus, lalu berusaha diperbaiki hayat jiwanya. Misalnya, dulu kita nyanyi, ku mau sepertimu, Yesus. Semua tahu lagu itu? Anak sekarang tahu? Nggak jawab, berarti nggak tahu. Disempurnakan selalu. Dan biasanya kalau kita nyanyi lagu itu, air mata kita menetes kemana-mana. Haleluya. Iya begitu nggak sih? Kenapa saudara menangis ketika menyanyikan lagu itu? Hah? Ku mau sepertimu, Yesus. Setiap nyanyi, ku mau sepertimu, Yesus, kita nangis, saudara-saudara. Kenapa? Banyak dosa. Maksudnya,
Aduh, jauh banget gua dari Tuhan Yesus gitu ya, saudara. Berarti mau jadi seperti Yesus, aduh berat banget gitu. Gara-gara itu nangis jadinya. Berat banget jadi seperti Yesus ini, banyak PR yang harus dikerjakan gitu ya. Atau pengertian yang kedua, ada orang yang sungguh-sungguh mau jadi seperti Yesus. Tapi gimana caranya? Ayo, gimana caranya jadi seperti Yesus? Ini cerita saudara yang dulu gitu. Gimana caranya jadi seperti Yesus? Jawab. Gimana caranya jadi seperti Yesus? Jawab, kenapa diam kamu? Lagi mikir. Gimana caranya kita jadi seperti Yesus? Mengikuti teladan Yesus, iya, tapi realnya apa yang harus kita lakukan untuk jadi seperti Yesus? Doa, ya. Banyak doa, banyak puasa. Ada banyak orang Kristen yang begitu, mau jadi seperti Yesus, dia banyak puasa. Akhirnya jadi seperti Yesus, tidak, jadi lebih kurus dia. Banyak doa, banyak puasa, nanti jadi seperti Yesus. Kita berusaha banyak doa, kita berusaha banyak puasa. Ketika kita nggak jadi seperti Yesus, kita frustrasi. Gimana ini nggak jadi seperti Yesus juga? Ini artinya kita sedang memperbaiki hayat jiwa kita. Gimana jadi seperti Yesus? Jaga kekudusan, gitu ya saudara. Gimana caranya jaga kekudusan? Hindari dosa. Gimana cara menghindari dosa? Pergi ke kemana? Pergi ke bukit doa, gunung doa, banyak doa, hindari dosa. Jangan berzina. Hidup kudus. Ya gimana caranya hidup kudus? Hindari dosa. Artinya apa? Kita sedang memperbaiki hayat jiwa kita. Dulu hayat jiwa kita melakukan yang jahat, sekarang hayat jiwa kita diperbaiki untuk melakukan yang baik. Itulah ajaran agama. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu mau ikut aku, jangan pertahankan hayat jiwamu. Lepaskan. Kalau kamu rela kehilangan hayat jiwamu demi aku, karena aku, kamu akan memperolehnya. Justru kalau kamu pertahankan hayat jiwamu, kamu akan kehilangan. Jangan pertahankan hayat jiwamu. Kenapa kita harus memikul salib? Kenapa kita harus disalib? Tujuan salib bukan penderitaan, tapi pengakhiran. Kenapa kita harus memikul salib? Tujuannya adalah bukan supaya saudara menderita. Tujuannya supaya saudara diakhiri. Maksudnya apa? Supaya hayat jiwamu diakhiri. Supaya hayat jiwamu mati. Dan cara lain Tuhan bilang, kalau kamu mau ikut aku, sangkali dirimu, pikul salib, dan ikut aku. Menyangkali jiwa itu cara untuk mematikan jiwa. Menyangkali jiwa itu cara untuk kita kehilangan jiwa. Kalau jiwa terus disangkali, lama-lama dia mati. Ketika kita jadi orang Kristen, jangan tergoda untuk memperbaiki hayat jiwa. Itu artinya kita sedang mempertahankan hayat jiwa. Kita memperbaiki hayat jiwa. Kenapa hayat jiwa nggak boleh diperbaiki? Karena hayat jiwa kita sudah bersatu dengan iblis. Itu MYT sudah sampai ke situ belum? Iblis bersatu dengan jiwa kita. Tuhan bersatu dengan roh kita. Belum? Sudah belum? Ini saudara baca nggak sih? Belum? Iya, iblis berbaur dengan roh, dengan jiwa kita. Sudah kemarin, saudara. Ayo, kemarin baca nggak? Baca tapi lupa.
Karena hayat jiwa kita telah berbaur dengan iblis ketika manusia makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu sebabnya ketika kalau dulu saudara berdosa, Matius pemungut cukai, dulu dia berdosa, tapi setelah menerima Yesus dia berusaha menjadi baik dengan hayat jiwanya, itu cuma berubah dari jahat kepada baik. Betul. Tapi berasal dari satu pohon yang sama, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan itu bukan pohon kehidupan, itu bukan pohon hayat. Itu sebabnya Tuhan bilang, sangkali dirimu atau sangkali jiwamu, pikul salibmu. Tujuannya apa? Supaya hayat jiwamu diakhiri. Bukan dipertahankan, bukan diperbaiki. Kenapa kita harus menyangkali jiwa? Kalau saudara tidak menyangkali jiwa, saudara tidak bisa hidup di dalam roh. Kalau saudara tidak menyangkali jiwa, saudara tidak bisa hidup menurut roh. Saudara tidak bisa tinggal di dalam Tuhan. Satu-satunya jalan untuk hidup menurut roh adalah kita harus menyangkali jiwa. Kita harus kehilangan jiwa, tidak mempertahankan jiwa. Kenapa banyak orang sulit untuk hidup dalam roh? Kenapa banyak orang sulit untuk melatih rohnya, untuk menggunakan rohnya? Karena mereka terbiasa menggunakan jiwanya, mempertahankan hayat jiwanya. Ketika kita bersekutu, saya harus berulang-ulang mengingatkan saudara, ayo digunakan rohnya. Betul gitu ya? Nih, dengar khotbah, ayo digunakan rohnya. Tangkap firman Tuhan dengan roh saudara, bukan dengan pikiran saudara, bukan dengan emosi saudara. Itu sebabnya saudara-saudara, di gereja seharusnya kita mengkondisikan diri atau mengkondisikan semuanya, mengkondisikan jemaatnya untuk menyangkali hayat jiwanya. Bukan mempertahankan atau memperbaikinya, bukan mengentertain hayat jiwa. Saudara paham nggak yang saya sampaikan? Kalau saudara tidak menangkap ini, ketika saya melakukan sesuatu untuk tidak mengentertain hayat jiwa, saudara akan berlawanan nanti. Saudara akan bentrok. Sayangnya, semua gereja, semua yang ada dalam gereja, semua acara di gereja, semua cara-cara di gereja, semua cara-caranya mengentertain jiwa, mempertahankan jiwa, memperbaiki jiwa, bukan menyalibkan jiwa. Seharusnya menyalibkan jiwa. Boleh saya masuk lebih dalam? Semua sudah siap kan? Bukan siap untuk ulang tahun maksudnya. Siap untuk ini. Mau tanya, kenapa kita pakai alat-alat musik? Kenapa gereja harus pakai alat-alat musik komplit? Ada drumnya. Apa gunanya drum? Loh, ini ditanya nggak jawab, kenapa sih? Takut salah. Kenapa kita harus pakai alat musik? Biar enak nyanyinya. Kalau cuma piano tunggal, kurang mantap nyanyinya. Biar enak nyanyinya. Enak berhubungan dengan iya pakai musik, tapi kenapa harus komplit? Harus ada drum, harus ada bass, harus ada keyboard. Kenapa enggak keyboard aja misalnya kayak gitu? Kenapa harus komplit? Biar enak nyanyinya. Atau biar seru nyanyinya. Kenapa harus seru? Untuk mengentertain jiwa. Kenapa harus enak? Untuk mengentertain jiwa. Ini kita masih mending, belum komplit banget loh saudara. Cuma drum, keyboard, bass, ini minimalis sekali. Tapi di banyak gereja, alat musiknya ada puluhan saudara. Drum nggak cukup satu, pakai 2 drum.
Saya nggak tahu ada yang pakai 3 drum atau enggak, tapi yang 2 drum saya kayaknya tahu deh. Ada yang pakai 2 drum. Apa satu nggak cukup ya? Gimana? Main 2 drum gimana, saudara? Maksudnya yang main 2 orang. Keyboard 2 atau 3. Bass kayaknya nggak bisa 2 ya, harus 1. Trompet berapa? Saksofon berapa? Banyak alat musik. Kenapa harus sekomplit itu? Lalu lagu-lagu yang saudara pilih. Lagu-lagu yang saudara pilih, lagu-lagu yang enak untuk jiwa dan menyentuh jiwa. Misalnya contoh, saudara nyanyi, betapa baiknya engkau Tuhan. Apakah Tuhan baik, saudara-saudara? Kenapa harus ditanya? Loh, emang semua nggak tahu kalau Tuhan baik? Kenapa kita harus berhenti nyanyi dulu lalu ditanya, apakah Tuhan baik, saudara-saudara? Kenapa harus ditanya begitu? Hah? Menaikkan emosi. Lalu kita nyanyi, kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus. Lalu refnya langsung biar cepat. Hosana ku memuji Tuhan, betul? Hosana ku tinggikan Yesus. Goyang saudara, kenapa harus disuruh goyang? Hosana, Hosana, Hosana. Musik diam. Hosana, ku memuji Tuhan. Kenapa harus bergerak dari cepat ke lambat? Kenapa harus diubah temponya? Kenapa? Karena emosi itu harus dinaikin, diturunin, dinaikin, diturunin supaya berasa. Lalu akhirnya mereka berkata, terasa hadirat Tuhannya. Apa itu hadirat Tuhan? Kalau perasaanmu enak artinya hadirat Tuhan. Buluku merinding, kalau bulumu merinding hadirat Tuhan. Apa itu hadirat Tuhan? Saya nangis loh Pak. Apakah kalau saudara nangis artinya hadirat Tuhan? Belum tentu, bisa saja saudara terlalu susah. Terlalu banyak masalah. Pas lagunya menyentuh, jadi saudara nangis. Dan musiknya mantap. Musiknya menyentuh. Saya rasa saya bebas ngomong di depan saudara, toh ini rumah saya sendiri, oke? Kalau mau dites, apakah benar hadirat Tuhan ada di gereja itu atau tidak? Lepaskan musik, saudara nyanyi nggak pakai musik. Ayo kita tes saudara nangis atau tidak. Dan nggak perlu ganti-ganti tempo dan sebagainya, nggak perlu ada variasi apapun juga. Ayo kita tes, saudara masih merasa hadirat Tuhan atau tidak? Selamat siang semua. Saya sudah melihat semua ini, tapi mungkin saudara belum melihatnya. Dan bayangkan saya sabar menunggu sekian tahun, menunggu saudara bertumbuh sampai saudara melihat apa yang saya lihat. Dan merasakan apa yang saya rasakan. Saya tidak memaksa saudara untuk mengikuti saya. Saya masih menunggu sampai saat ini. Sampai saudara siap. Sampai semua siap. Tolong lanjutkan sendiri kalimatnya. Ayo kita tes. Apakah di gereja-gereja ada hadirat Tuhan atau tidak? Lepaskan semua alat musik. Lepaskan semua variasi. Ayo kita tes. Masih pada nangis atau tidak? Masih merinding atau tidak? Loh, kalau mau jujur begitu dong saudara. Kalau mau tes begitu dong.
Yang saudara, yang orang Kristen kebanyakan bilang hadirat Tuhan selama ini adalah karena pengaruh musik dan variasi. Pertanyaannya, apakah orang Kristen bertumbuh dalam hayat di dalam ibadah yang seperti itu? Buat saya terus terang, saya nggak peduli mau nyanyi ada musik atau tidak ada musik. Saya tetap akan merasakan Tuhan dalam hidup saya. Saudaranya kalau nyanyi tanpa musik bisa merasakan Tuhan nggak? Harusnya bisa. Jangan mempertahankan hayat jiwa. Ayo kita lepaskan hayat jiwa. Ini saudara belum siap sih. Kalau saudara siap, ayo kita bikin salib massal. Kita salibkan semua jiwa kita secara massal. Kalau saudara sudah siap, saya akan ajak saudara, ayo kita disalib massal. Tidak mempertahankan hayat jiwa, tidak berusaha memperbaiki hayat jiwa, tapi kita lepaskan hayat jiwa dan kita hanya hidup di dalam roh. Lalu jiwa kita untuk apa? Jiwa hanya untuk mengikuti roh dan mengekspresikan roh. Tapi kita tidak pernah dipimpin oleh jiwa, kita tidak hidup oleh jiwa, kita hidup oleh Kristus. Dan jiwa mengekspresikan Kristus. Tapi selama ini yang terjadi adalah kita dipimpin oleh jiwa, kita hidup oleh jiwa, bukan hidup oleh Kristus, bukan hidup oleh roh, bukan hidup menurut roh, tapi menurut jiwa. Semua tentang jiwa. Makanya saya berulang-ulang tanya sama saudara, kenapa kita melakukan ini, kenapa kita melakukan itu? Semua untuk mengentertain jiwa. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu mau ikut aku, jangan pertahankan hayat jiwa. Hayat jiwa harus dilepaskan, kita harus rela kehilangan hayat jiwa. Apalagi memperbaikinya, jangan perbaiki hayat jiwa. Makanya jangan makan pohon pengetahuan. Kalau saudara makan pohon pengetahuan, saudara akan terus berusaha untuk memperbaiki hayat jiwa. Karena pohon pengetahuan cuma masalah jahat atau baik. Saudara tahu pohon pengetahuan itu ribet, rumit. Karena di situ ada pengetahuan, di situ ada jahat, di situ ada baik, jahat bercampur dengan baik, baik bercampur dengan jahat, dan di situ ada kematian. Ada pengetahuan, ada jahat, ada baik, ada kematian. Itu pohon yang ribet dan rumit. Tapi pohon hayat itu pohon yang simple. Cuma ada satu, hayat. Hayat dan hayat. Tidak ada yang lain. Kalau saudara makan pohon pengetahuan, saudara akan jadi orang yang ribet dan rumit. Permasalahan yang saudara munculkan selalu, apakah ini jahat atau baik? Kalau jahat harus berubah jadi baik. Bagaimana caranya? Perbaiki kelakuan, artinya memperbaiki hayat jiwa. Apakah hayat jiwa bisa diperbaiki? Bisa, jahat jadi baik. Tapi ketika saudara baik, saudara bisa jadi jahat lagi. Dan dalam yang baik yang saudara lakukan, ada yang jahat juga. Luarnya baik, dalamnya jahat. Itulah pohon pengetahuan. Dan tanpa sadar, ada banyak orang Kristen yang sampai sejauh ini masih terus makan pohon pengetahuan. Dan bukan makan dari pohon hayat. Itu sebabnya mana yang terbuka yang setiap hari dikirimkan kepada saudara lewat WA sedang memberikan makan tentang makan. Harapan saya, beban saya adalah supaya semua saudara sadar. Saudara tidak mau lagi makan dari pohon pengetahuan. Tapi saudara selalu makan dari pohon kehidupan. Dari pohon hayat. Supaya saudara hidup. Karena kalau saudara makan pohon pengetahuan, saudara mati. Makan pohon hayat, saudara hidup. Jangan mempertahankan hayat jiwamu.
Itu sebabnya saya bilang, setiap hari hiduplah di dalam roh, hiduplah menurut roh, gunakan rohmu. Bukan menggunakan pikiran. Suruh datang dalam persekutuan. Diskusinya firman, tapi menggunakan pikiran semuanya. Sama aja bohong. Akhirnya saudara makan dari pohon pengetahuan nanti. Tapi kalau semua menggunakan roh, saya menyampaikan firman, saudara mendengar dengan roh saudara, saudara akan menangkap sesuatu yang dari roh. Ketika saudara menggunakan roh saudara, maka saudara akan banyak menerima pembicaraan Allah dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara terus menggunakan pikiran ketika menerima firman, seringkali nggak cocok. Saudara nggak bisa menangkap sesuatu dari Allah. Karena Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh. Bukan dalam pikiran. Bukan dalam emosi. Tapi dalam roh. Ketika kita bersekutu untuk membicarakan pembicaraan Allah, tujuan saya adalah supaya saudara melatih roh. Ayo berkata-kata dengan roh, lalu yang lain yang mendengarnya juga mendengar dengan roh. Nanti roh akan disambut dengan roh, lalu nanti yang lain akan menanggapi roh dengan roh. Sehingga dari roh kepada roh, dari roh kepada roh, aliran hayat akan semakin kuat mengalir, tersalur. Saudara harus melatih roh saudara, saudara harus menggunakan roh saudara. Dalam menjawab pertanyaan orang, dalam konseling, dalam mendengar orang, dalam menilai orang, saudara harus menggunakan roh saudara. Ayo kita mengikut Tuhan dengan tidak mempertahankan hayat jiwa kita. Matius tidak mempertahankan hayat jiwanya. Itu sebabnya dia rela kehilangan. Itu sebabnya dia terus bisa mengikut Yesus. Sampai dia menjadi rasul. Dan sampai dia diberikan anugerah oleh Tuhan untuk menulis kitab Matius, kitab yang luar biasa ini. Kita sudah sampai pasal 9, pasal 10 sedikit. Tapi sejauh ini kita sudah diperkaya oleh kitab Matius. Ini disebabkan karena dia tidak mau mempertahankan hayat jiwa. Kalau saudara mau jadi pengikut Tuhan, harus rela kehilangan hayat jiwa. Jiwa bukan untuk dipertahankan, tapi hayat jiwa harus dimatikan, disalibkan, diakhiri. Itu sebabnya kita harus memikul salib supaya hayat jiwa kita diakhiri. Bukan dipertahankan, bukan diperbaiki, tapi diakhiri. Supaya kita semua tidak lagi hidup berdasarkan pikiran kita, berdasarkan emosi kita, berdasarkan keinginan kita. Tapi kita hidup berdasarkan Kristus yang di dalam kita. Kita hidup berdasarkan ciptaan baru. Kita hidup berdasarkan roh kelahiran kembali kita. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, kita hidup menurut roh. Kita hidup oleh Kristus. Bukan oleh diri kita sendiri dengan hayat jiwa kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa, bangkitkan jemaat di tempat ini, untuk bukan sekedar menjadi orang Kristen, tetapi menjadi pengikut Kristus, pengikut Sang Raja Tuhan, pengikut yang mengikuti jejak kaki Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau telah memikul salib dan telah disalib. Kami akan mengikuti jejak-Mu untuk memikul salib dan disalib. Kami tidak akan mempertahankan hayat jiwa kami. Dan kami juga tidak akan memperbaiki hayat jiwa kami, Tuhan. Kami bahkan akan menyangkali hayat jiwa kami, agar kami hidup oleh roh, agar kami hidup oleh Kristus. Tolong kami semua, Tuhan, bangkitkan orang-orang yang hidup di dalam roh. Bangkitkan orang-orang yang diakhiri hayat jiwanya dan hidup menurut roh di tempat ini, Tuhan. Bangkitkan orang-orang yang matang di dalam hayat. Bangkitkan orang-orang yang akan berperang melawan iblis, Tuhan.
Terima kasih Tuhan, bekerja di dalam kami, bekerja melalui kami, bekerja Tuhan, bekerjalah di dalam kami Tuhan. Tolong biar Kristus hidup di dalam kami dan kami mati Tuhan. Tuhan, biar hanya Kristus yang hidup, sehingga kami benar-benar hidup oleh Kristus. Kami memang hidup, tapi bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami Tuhan. Tolong kami untuk membuka diri kami secara mendalam di hadapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong kami, belas kasihani kami Tuhan, agar kami bisa membuka diri kami dalam segala aspek hidup kami di hadapan-Mu, terhadap-Mu Tuhan. Dan tolong kami untuk berhenti dari semua pekerjaan kami, sehingga kami bisa menikmati apa yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Curahkan berkat-Mu bagi kami semua, curahkan anugerah-Mu bagi kami semua, untuk kami bersama-sama menjadi orang-orang Kristen yang hidup oleh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.